Bicara tentang topik pembasuhan kaki ini memang tidak tidak banyak yang tidak banyak mengganggu Injil. Ya, karena apa? Karena banyak orang berpikir bahwa pembasuhan kaki ini sudah begitu jelas, begitu kan? Sudah begitu jelas bahwa itu bukan eh, berkaitan dengan keselamatan gitu. Tetapi ada yang berpikir, walaupun mungkin tidak banyak yang berpikir, karena saya pernah ditanya untuk memberikan penjelasan bahwa ada yang berpikir pembasuhan kaki ini diperlukan untuk masalah keselamatan begitu. Dan ayat yang dikutip kita akan membaca juga Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal yang ke-13, perikop yang berbicara atau membicarakan tentang pembasuhan kaki. Jadi Yesus membasuh murid-muridnya, begitu. Sampai di ayat 8, ini saya baca saja. Kata Petrus kepada Yesus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Nah, kata yang dihubungkan dengan bahwa pembasuhan kaki itu diperlukan untuk keselamatan adalah ayat 8 bagian terakhir, kata Yesus, jawab Yesus itu, "Jikalau aku tidak membasuh engkau," katanya, "engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Nah, satu ayat ini. Bahwa Petrus waktu itu menolak untuk dibasuh kakinya. Yesus bilang kepada Petrus, "Kalau kamu tidak mau dibasuh kakimu, kamu tidak dapat bagian dalam apa? Aku." Gitu. Tidak dapat bagian dalam aku, ada beberapa yang berkata bahwa berarti kalau nggak dibasuh kakinya, ini tidak akan diselamatkan. Begitu. Jadi ada gereja yang mengharuskan pembasuhan kaki demi untuk mendapatkan apa? Keselamatan. Jadi kalau tidak dibasuh kaki, tidak mendapatkan keselamatan. Nah, kita akan membahas ini. Jadi kalau Anda nanti ada pertanyaan silahkan angkat tangan, dan yang di luar silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jadi kalau melihat Alkitab itu perlu melihatnya secara konteks. Gitu. Makanya kita berkata Alkitab itu perlu ditafsirkan. Gitu. Ditafsirkan. Ditafsir itu bukan mengubah arti, gitu, tapi ditafsir itu untuk mencari arti yang sesungguhnya, gitu. Kenapa demikian? Kenapa Alkitab perlu ditafsir? Ya karena kan begini, nomor satu adalah Alkitab ini, berita pertama ini bukan dituliskan untuk di kondisi kita, gitu kan? Jadi kita harus melihat konteks terdekat dari ayat itu. Nah, tentu kalau kita lihat konteks terdekat dari ayat ini, jelas bahwa pembasuhan kaki yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan bicara untuk bahwa kalau kamu nggak dibasuh kaki, kamu itu tidak dapat keselamatan, gitu. Bukan begitu. Kenapa? Nah, coba kalau kita membaca lagi Yohanes pasal 13, ya. Yohanes 13 ini. Di
Ayat 9 lanjutnya, ya. Jadi setelah Petrus berkata seperti itu, kata Simon Petrus kepadanya, ayat 9, Tuhan jangan hanya kakiku, katanya, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ayat 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Perhatikan, hanya tidak apa? Hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu apa? Bersih. Jadi gini. Secara konteksnya, orang-orang yang ikut perjamuan itu, kan Tuhan Yesus, dengan 12 muridnya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus. Oke. Nah. Ini yang protes. Yang protes pembasuhan kaki cuma siapa? Cuma satu. Ada 12 tadi, yang satu Petrus yang protes. Sorry. Hanya Petrus saja. Yang lainnya protes nggak? Enggak. Yudas ikut dibasuh kakinya tidak? Gimana? Yudas ikut dibasuh kakinya tidak? Ikut. Gitu. Dia nggak protes. Gitu kan? Yudas tidak protes. Yudas ikut dibasuh kakinya juga. Tetapi apakah Yudas ini diselamatkan? Gimana? Jelas di sini apa? Tidak semua kamu apa? Bersih. Gitu. Yang dimaksud tadi kan Petrus bilang, Tuhan, gitu kan? Ini kalau begitu saya jangan kaki saja, semua deh. Gitu kan? Semua deh. Nggak usah kaki saja, kata Tuhan. Gitu. Karena kalau sudah mandi, kamu sudah bersih, tinggal kakinya saja yang perlu dibasuh. Ya kan? Nah, jadi Yudas ini walaupun dia dibasuh kakinya, ini Yudas kan mendapat pembasuhan kaki ini. Kakinya dibasuh sama Tuhan Yesus. Tetapi apakah Yudas selamat? Jelas jawabannya apa? Tidak. Yudas jelas tidak diselamatkan. Yudas jelas tidak masuk surga, walaupun ada di debat bagaimanapun juga, gitu kan? Dicari-cari alasan Yudas bisa masuk surga, nah itu tidak mungkin. Ya. Jadi Yudas ikut dibasuh kaki, tetapi Yudas tidak diselamatkan. Berarti kesimpulannya, pembasuhan kaki itu bukan ditujukan untuk masalah apa? Bukan untuk masalah keselamatan. Nah, lalu kenapa Tuhan Yesus itu berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau, ini yang ngomong Petrus, yang ngomong Tuhan Yesus kepada apa? Kepada Petrus, gitu. Engkau, Petrus, tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Gitu. Waktu itu, Tuhan Yesus ini kan sedang mau memberi satu teladan kepada murid-muridnya sebelum dia disalib dan nanti naik ke surga. Kalau kita membaca lagi lanjutnya, ayat 13 sampai dengan ayat 15, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, ini jadi Tuhan kasih penjelasan kenapa dia membasuh kaki.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat. Jadi, Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi keteladanan. Teladan apa? Teladan melayani. Teladan merendahkan hati, merendahkan diri, gitu. Teladan kebaikan, teladan berguna bagi orang. Begitu, itu yang dimaksud seperti itu. Jadi bukan bicara bahwa dibasuh kaki diselamatkan. Kenapa Petrus itu waktu itu protes? Saya jangan, gitu kan? Jangan. Karena biasanya yang membasuh kaki itu adalah ya pelayan, hamba, budak begitu. Itu adalah pekerjaan yang untuk kalangan bawah begitu ceritanya. Nah, misalnya kita ambil contoh. Kita ambil contoh itu di 1 Samuel 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasalnya 25. Dari ayat 20 sampai 24 saya akan membaca cepat. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada suatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, Abigail ini adalah istri dari yang punya tanah yang kaya ini, Nabal ini, gitu. Nah, dia bilang ayat 24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahanku. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambamu ini. Kemudian ayat 41 ya, Abigail itu ayat 41. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah, dari ayat 40 saja. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Jadi Daud mau angkat dia jadi istri. Dia itu merasa tersanjung sekali. Gitu kan?
Dia bilang, sebenarnya pantasnya itu saya ini jadi apa? Pembasuh kakinya saja. Gitu. Nah, jadi ini adalah uh, satu bentuk apa? Aduh, uh, perendahan hati uh, yang luar biasa pada waktu itu. Ya, jadi dan pembasuhan kaki ini juga adalah bukan praktek yang baru dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi dari perjanjian lama praktek-praktek ini sudah ada. Artinya ini adalah praktek satu kebiasaan, satu keramah tamahan masyarakat timur di sana pada waktu itu. Nah, contoh lagi misalnya apa? Kejadian 24, bahkan dari kejadian 24, praktek pembasuhan kaki ini sudah ada begitu. Ayat 32. Ini ketika hambanya si Abraham untuk mencari pasangannya si Ishak. Gitu. Ini untuk tes kebaikannya Ribka begitu. Ayat 32, masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkan pelana unta-unta itu, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh apa? Kaki untuk orang itu. Dan orang bersama-sama dengan apa? Dia. Jadi ini dianggap itu orang yang baik, itu orang yang yang sopan, yang ramah begitu, yang welcome seperti itu. Nah, di perjanjian baru Lukas pasal 7. Coba kita buka Lukas pasal 7. Yesus ini menegur Simon, si tuan rumah ini. Lukas pasal 7 ayat 44. Ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, yaitu perempuan yang membasuh mengurapi kaki Tuhan Yesus gitu. Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Jadi dia Tuhan Yesus menyalahkan si Simon tuan rumah itu. Simon, gimana sih? Ini perempuan ini, gitu kan? Dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kamu yang tuan rumah, gitu kan? Normalnya yang tuan rumah itu sopannya baiknya adalah ini tamu kalau dianggap terhormat dikasih apa? Basuhan kaki, gitu. Basuh kakinya seperti itu. Nah itu normalnya seperti itu. Nah Petrus waktu itu menolak. Kenapa? Tadinya dia harusnya normalnya yang membasuh kaki Tuhan Yesus atau murid-muridnya membasuh kaki Tuhan Yesus. Murid-muridnya, gitu loh. Murid-muridnya membasuh kaki Tuhan Yesus. Maka Petrus, jangan, gitu loh. Jangan, begitu. Baru dikasih jelas. Kalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak mendapat bagian daripada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan mau mengajarkan satu keteladanan supaya mereka ingat terus. Supaya apa? Mereka itu punya pikiran yang sama dengan Tuhan. Artinya apa? Oh ya, nanti setelah Tuhan naik ke surga, murid-muridnya maunya Tuhan ingat terus bahwa mereka harus melayani. Karena kata Tuhan, siapa yang terbesar daripada kamu, dialah yang menjadi apa? Pelayan. Seperti itu. Jadi
jelas ini bukan untuk apa? Ini bukan untuk keselamatan. Kalau ini dipoles, kemudian ini dijadikan syarat untuk keselamatan, inilah yang namanya sabotase apa? Injil. Inilah yang namanya sabotase Injil. Ini bisa melenceng, ya kan? Jadi ulang-ulang kita jelaskan bahwa apa? Masalah keselamatan dari sejak kejatuhan sampai akhir dunia, cara keselamatannya sama. Orang sebelum penyaliban Tuhan Yesus, dia harus apa? Bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Bagi orang yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus, mau diselamatkan, itu bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi tidak ada syarat keselamatan yang lain. Kalau pembasuhan kaki ini dijadikan tambahan untuk mendapatkan keselamatan, ini hal yang sepele. Ini menjadi apa? Bahaya. Menjadi bahaya. Di Alkitab ada contoh. Itu hal yang sepele. Itu membuat kandas iman. Misalnya kita baca 1 Timotius, coba kita buka. Satu Timotius pasal 1 ayat 9 dan 20. Saya baca di sini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandas iman mereka. Di antaranya Himenius dan apa? Alexander. Ini Himenius dan Alexander ini kandas imannya. Nah, kandasnya kenapa? Kalau Timotius pasal 2, ini ada bicara tentang Himenius. Kandasnya itu apa dia? Timotius pasal 2, di ayat yang ke ini, 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk siapa? Himenius. Ya, dan Filetus. Ayat 19, 18 yang telah menyimpang. Maka dikatakan tadi kandas. Kandasnya kenapa? Dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung. Cuma itu. Jadi kebangkitan telah berlangsung. Itu merusak iman. Sama pembasuhan kaki ini. Kalau ini menjadi tambahan. Jadi bertobat percaya Yesus. Ditambahkan pembasuhan kaki untuk mendapatkan keselamatan, inilah sabotase Injil yang bisa membahayakan. Yang mengimaninya ini menyimpang, yang mengimaninya ini kandas. Jadi jelas ini bukan diperuntukkan untuk keselamatan. Pembasuhan kaki ini bukan diperuntukkan keselamatan, tetapi teladan kerendahan hati, teladan keramahan, teladan kebaikan, teladan untuk apa? Mau melayani. Sehingga pembasuhan kaki ini menjadi satu prasyarat apa? Janda yang akan ditanggung oleh gereja pada zaman
pada zaman gereja mula-mula begitu. Coba kita buka 1 Timotius. Jadi diatur pada waktu itu karena memang banyak janda dan yang ditanggung oleh jemaat itu kriterianya apa saja. 1 Timotius pasal 5 1 Timotius pasal 5. Nah, ayat 9, dari ayat 9. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Jadi umurnya diatur. Yang hanya satu kali apa? Bersuami. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Nah, perhatikan ini. Terbukti melakukan pekerjaan yang baik. Contohnya sama, nah, katanya seperti, ya, jadi pekerjaan yang baik tadi seperti mengasuh anak, memberi apa? Tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Mesti dimengerti bahwa sepatu yang mereka pakai waktu itu berbeda dengan sepatu yang kita pakai hari ini. Anda bisa searching di Google gitu, kasut, gitu kan, kasut. Nah, ilustrasinya kan sepatu waktu itu kan kasut. Nah, kasut itu kan diikat begitu. Orang jalan pakai kasut, gitu kan, masih kena debu nggak? Hah? Masih kena debu. Ada pelayanan pembasuhan kaki, itu masuk akal, kan gitu. Ada kebiasaan itu bagus, gitu. Nah, tetapi kalau hari ini kan tidak mungkin. Kenapa? Hari ini kan lucu. Jadi gunanya pembasuhan kaki waktu di zaman Alkitab itu, kakinya berdebu, dibasuh jadi apa? Bersih, ada gunanya. Ya, gitu. Ini ada saya lihat yang melakukan praktek pembasuhan kaki. Mereka itu lepas sepatu, lepas kaos kaki, gitu kan. Lalu masing-masing mencuci, gitu. Kita bilang ini gimana sih? Tujuannya apa? Gitu kan. Ini kan tidak ada gunanya lagi untuk membersihkan debu, kan sudah tidak ada gunanya lagi. Artinya pelayanan itu sebenarnya itu tidak diperlukan di negara kita yang orang sudah pakai sepatu dan lain sebagainya ini. Gitu. Artinya ini adalah adat kebiasaan yang akan berubah dengan sendirinya ketika zaman berubah. Gitu. Misalnya begini, dulu waktu saya masih kecil di desa tempat kelahiran saya, gitu kan. Itu masing-masing rumah itu di depannya gapuranya kah apanya begitu, di pinggir jalan itu disediakan kendi. Gitu. Mungkin kalau orang Jawa yang di desa-desa tahu ini gitu kan. Jadi tiap rumah itu kasih kendi di rumahnya begitu, di depan itu. Dan itu bisa diminum siapapun yang lewat. Nah, itu kebaikan masyarakat warga di desa-desa pada waktu itu. Jadi orang pulang dari sawah, pulang dari pasar gitu kan, capek gitu kan. Mereka ambil aja begitu, minum gitu. Gitu. Semua punya ngasih begitu. Tetapi sekarang sudah hilang. Sudah nggak ada lagi. Kenapa? Banyak mereka sudah pada jualan minuman air mineral yang di gelas-gelas itu. Jadi sudah bawa botol segala macam begitu. Jadi ada itu nggak berguna lagi. Apalagi musim corona begini. Gitu. Oh,
orang juga ngeri-ngeri minumnya, benar nggak? Ya kan? Orang nggak disediakan itu orang juga ngeri-ngeri minumnya, gitu. Anda nggak sendirinya, akhirnya itu hilang, begitu. Bukan berarti kebaikan hati orang-orang di desa itu berubah, nggak begitu, nggak berubah, gitu. Tetap mereka tetap 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 apa ramah, tetap saling gotong royong, tetap saling bantu dalam bentuk yang lain. Artinya kalau kita balik ke pembasuhan kaki yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah bukan untuk masuk keselamatan, tetapi Tuhan mau pastikan Petrus bahwa apa? Petrus itu betul-betul mau tunduk kepada Dia. Petrus mau betul-betul taat sama Tuhan Yesus. Memberi apa? Nanti ketika Tuhan Yesus sudah pergi, diingat untuk saling apa? Melayani. Dan gereja awal memakai pembasuhan kaki ini sebagai kriteria janda yang akan ditanggung oleh gereja. Kalau janda tidak memenuhi kriteria kebaikan ini, itu katanya jangan ditanggung. Jangan kamu terima pendaftarannya. Kalau kita kembali ke 1 Timotius pasal 5 itu, ayat 11 itu apa? Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Jadi yang di bawah 60 tahun tolak. Dan yang tidak memenuhi syarat ya jangan. Seperti itu. Ya. Jadi itu kan untuk keselamatan. Karena Yudas pun itu tidak selamat walaupun dia dibasuh apa? Cara diselamatkan itu tetap sama. Bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang untuk mereka yang hidup sebelum penyaliban, dan bagi kita yang hidup setelah penyaliban, bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Cara keselamatannya jangan diganti. Kalau diganti, kalau ditambahkan, itu bisa kandas. Malah tidak sampai. Karena kalau menambahkan sesuatu kepada karya penyaliban Tuhan Yesus, maka menganggap karya penyaliban Tuhan Yesus ini tidak. Tidak. Orang yang bertobat pada Tuhan Yesus harus betul-betul berkata bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa saya itu memang sudah sempurna. Tidak boleh ditambah apapun. Nah, tetapi iblis ada saja cara membuat penyesatan, membuat sabotase. Oke, baik, kalau ada